Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam banyak ayat Al-Qur'an yang akan saya bacakan sebentar lagi, agar kita menjadikan dunia ini penyebab kita mendapatkan yang terbaik di akhirat. Kejar terbaik sini untuk kita dapatkan juga yang terbaik di sana. Tapi bukan ini target utama. Kalau kita sudah menjadikan dunia sebagai target utama, maka kita bisa tidak mengenal lagi mana halal dan mana haram, karena kita tidak yakin ada hisab pada hari kiamat. Maka kita main sikut sana, sikut sini, menjatuhkan orang, mengambil hak orang lain, dan ini berbahaya buat kita. Di awal-awal pertemuan ini kita renungi bagaimana ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah apa yang saya sampaikan tadi. Dimulai dari surah Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tanam-tanaman di bumi ini tumbuh dengan subur disebabkan air itu. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai semua perhiasannya, maksudnya pohon-pohonnya telah hijau, buah-buahnya sudah keluar dan mau matang, orang-orang akan panen, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwasanya mereka pasti menguasainya, bisa panen hasil-hasilnya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman laksana tanam tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita bahwasanya dunia kalian akan lalui dan tinggalkan. Ya, sebesar apapun upaya-upaya yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, kita akan tutup nanti dengan kematian, dan kita akan menuju ke akhirat. Perumpamannya seperti air hujan yang menurunkan, turun dari langit lalu tumbuh tumbuhan, kemudian banyak berbuah, dan kita ingin ambil hasil panennya, tapi ternyata Allah SWT datangkan bencananya, lalu kemudian hilanglah semua itu. Artinya kehidupan dunia ini akan sirna. Sebesar apapun rumah yang kita kejar, ya, sebesar apapun ya, mobil atau sebanyak apapun kendaraan, harta, rumah yang kita miliki, toh juga kita akan tinggalkan. Maka beruntung sekali orang yang memahami masalah ini, sehingga mereka menunggangi itu untuk kehidupan akhiratnya. Artinya bagaimana dia menghubungkan antara apa yang dia dapatkan dunia ini untuk dikejar yang terbaik di akhirat sana. Berapa banyak orang kalau kerabatnya datang dari kampung, kemudian datang bertamu ke rumahnya, dia tidak pernah ingin meminjamkan kendaraannya misalnya, karena berpikir ya sudahlah, ada kendaraan umum, pergi saja. Dia tidak berpikir untuk mencari pahala yang bisa dia panen di akhirat dari kendaraan dan kerabat yang sedang datang. Atau dan banyak sekali contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang lain dalam surah Al-Kahfi ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur karenanya, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah ini, yang menjelaskan tentang masalah akhirat atau masalah dunia. Saya ingin mempertemukan itu semua teman-teman sekalian dengan bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang dunia dan akhirat ini. Ada sebuah kejadian di zaman Nabi SAW. Beliau pernah melewatin pasar satu hari. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat, menggambarkan perjalanan Nabi itu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu kanafatuhu famarra bi jadhin asakku mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udunihi thumma qala. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati sebuah pasar di Madinah, kemudian beliau masuk dari daerah tingginya Madinah atau aliyah, sedangkan orang-orang berada di sekitarnya. Lalu beliau melewati seekor anak kambing yang pendek kupingnya, karena ini berarti tidak sempurna, dan sudah menjadi bangkai. Lalu beliau mengambilnya dan memegang telinganya, kemudian beliau bersabda, qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapakah yang mau membeli ini dengan 1 dirham saja? Faqalu, maka para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kami sama sekali tidak ingin itu, wahai utusan Allah,
dan apa yang kami ingin lakukan dengan anak kambing yang kecil, kemudian kupingnya juga kecil dan sobek, serta sudah jadi bangkai. Qala atuhibbuna annahu lakum, mau enggak saya kasih cuma-cuma, kata Nabi SAW. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi, demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini masih hidup, sungguh ada aib padanya. Li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit, karena kupingnya kecil dan sudah sobek, maka bagaimana kalau sudah jadi bangkai? Faqal, maka Nabi SAW berkata, dan ini pesan yang Nabi ingin sampaikan, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum, ketahuilah bahwasanya dunia lebih hina ya di sisinya Allah, dunia itu dibandingkan bangkai ini di pandangan kalian. Dunia ini teman-teman kita jadikan sebagai penyebab kita untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan ketahuilah yang di akhirat jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Allah menyebutkan dalam banyak ayatnya, di sebagaimana surah kita sering baca dalam surah Al-A'la, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sayangnya kata Allah, kalian sibuk dengan kehidupan dunia kalian dan kalian lupa ada akhirat yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Teman-teman sekalian, juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'ala ahadikum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisabbaba bisabbaba fil yammi falyandur bima tarja. Demi Allah kata Nabi SAW, perumpamaan dunia yang kalian kejar ini dibandingkan dengan akhirat hanya seperti jari kalian yang kalian celupkan di lautan, kemudian kalian angkat dan lihatlah apa yang dikembalikan oleh jari kalian itu. Teman-teman sekalian, disebutkan atau digambarkan oleh para ulama, kalau kita pernah makan makanan yang enak, minum minuman yang enak di muka bumi ini, kemudian kita pernah menggunakan pakaian, kita pernah melihat pemandangan yang indah, kita pernah melihat paras wajah, postur tubuh yang bagus, maka semua itu kita sudah cukup jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Kalau ada orang tampan atau cantik sekali, atau badannya bagus, atau segala macam, kita sudah cukup jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Maka coba renungi itu dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Beliau mengatakan, sesungguhnya tadi hadisnya, dunia ini dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Maka lihatlah air apa atau berapa tetes air yang tertinggal di jari tersebut. Dan ini menggambarkan teman-teman sekalian bagaimana ya, dunia itu hanya kita lalui saja. Bagaimana bukan dia menjadi target utama, tapi dia menjadi sesuatu yang kita kejar untuk mendapatkan di akhirat nanti yang terbaik. Pernah satu kali Nabi SAW sedang di rumah, kemudian beliau didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar sempat menangis melihat keadaan Nabi SAW karena beliau rupanya baring di tanah, kemudian ada lapisan tikarnya dan bagian tubuh beliau sempat sedikit bergaris. Maka Umar bin Khattab menangis melihat Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kenapa kau nangis ya Umar? Ya Rasulullah, sesungguhnya Kaisar Romawi, ya, kemudian Kisra Persia, raja-raja mereka, Najasyi di Afrika, mereka punya dayang-dayang mengipas-ipas mereka terus dipan-dipan yang empuk, gitu kan? Makanan-makanan yang empuk, buah-buahan yang banyak, sementara anda sendiri seperti ini, anda adalah Nabi dan Raja kami. Lalu Nabi SAW lagi baring, kemudian duduk. Lalu beliau mengatakan, Afi syakkin anta ya ibn Khattab, apakah kau ragu wahai anaknya Ibnu Khattab? Sesungguhnya kita memiliki akhirat dan mereka memiliki dunia ya. Kita targetnya adalah akhirat, bukan ini gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwa seandainya kalau dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hanya akan senilai dengan sayap seekor lalat saja. Maka tidak ada nilainya gitu. Sebagaimana kita tahu dunia ini kita laluin generasi demi generasi sama. Berapa banyak orang sebelum kita subhanallah yang sama dengan kita. Ya, mereka juga laki-laki, kalau kita laki-laki sini, perempuan juga ada perempuan sama dari rahim seorang perempuan, kemudian anak-anak punya angan-angan bermain-main, remaja punya angan-angan berumah tangga, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian tua, kemudian meninggal dunia gitu kan. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan, oh kalau ini semua akan saya lalui, bagaimana saya tunggangi ini untuk menuju kepada akhirat. Saya pernah kalau tidak salah berbicara sama Pak Bupati waktu itu, dan saya ingin berbagi karena ini pembicaraan saya
sifatnya bukan pribadi, tapi dia sifatnya sebuah masukan saja. Dan beliau Masya Allah sangat luar biasa bisa menerima itu. Saya bilang, saya berharap semua pemimpin negara kita ini, siapapun itu, bisa menunggangi jabatan mereka untuk mendapatkan akhirat. Karena kami masyarakat biasa misalnya, kalau mau bangun masjid, itu butuh taruh celengan yang cukup lama di masjid, di pinggir jalan. Ataupun mungkin paling kita bisa membeli satu sak semen, berapa biji batu bata. Tapi pada saat teman-teman yang Allah sedang amanahkan bagi mereka pemerintahan, jabatan, mereka bisa menunggangi jabatan tersebut untuk membesarkan masjid. Seperti saya lihat masjid ini Masya Allah selalu dijadikan sebagai simbol gitu kan. Dan beliau mengatakan saya mengajak orang-orang untuk bisa ikut di sini. Dan ini sangat baik program akhirat ya. Maka bisa ditunggangi untuk itu dengan tanda tangan, dengan mengajak, dengan menjadikan contoh, itu sudah sangat luar biasa. Kenapa banyak orang yang diberikan amanah jabatan tidak menunggangi jabatan mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat? Kesempatan emas, memperbaiki. Seperti saya dengar di sebelah masjid juga ada tempat untuk digunakan oleh masyarakat, ya, sebuah tempat untuk bisa jalan, bisa berkumpul keluarga, bisa berolahraga dan segala macam hal. Ini kan bisa sangat baik. Ada orang subhanallah dalam 5 tahun, 10 tahun menjabat, tidak ada perubahan, nggak ada perubahan jalanan, tidak ada perubahan perbaikan apa-apa. Sayang sekali. Allah SWT akan tanyakan di akhirat nanti. Atau mungkin orang menjabat di sebuah instansi apapun, atau dia punya wewenang yang bisa dia tunggangi untuk kebaikan. Kenapa dia tidak tunggangi untuk akhirat? Kalau orang tidak berpikir adanya kehidupan akhirat, dia akan selalu targetnya adalah dunia. Saya pernah subhanallah duduk dengan seseorang, semoga Allah jaga beliau, orang yang sangat baik sebenarnya. Beliau sempat waktu itu mencalonkan diri menjadi wakil bupati di salah satu kota, bukan di Sulawesi Selatan tapi di daerah Jawa. Kemudian saya sempat tanya sama dia, saya bilang, Pak, saya ingin bertanya, karena saya juga sering menghadapi masyarakat, saya jadikan kadang-kadang pengalaman dalam berdiskusi atau berbicara untuk menjadi bahan ceramah. Dia bilang, ya silakan Ustadz, kebetulan dia tetangga saya di Jakarta Timur. Kemudian saya bilang, kenapa kebanyakan pejabat-pejabat kita tidak berpikir dalam 5 tahun mereka menjabat, mereka jadikan itu sebagai amal jariah mereka. Saya bicara muslim dengan muslim. Maka pada saat itu saya bilang, kenapa tidak berpikir dalam 5 tahun itu bisa ya untuk mendapatkan sesuatu yang baik di akhirat sana. Ya mungkin seperti masjid ini insya Allah luar biasa, kalau orang sampai kita meninggal pun akan terus dipakai oleh orang sholat gitu kan. Sama dengan fasilitas masyarakat, sekolah, rumah sakit, apa saja. Maka dia bilang sama saya, mungkin yang Ustadz pikirin berhubungan dengan masalah agama, tidak semua muslim pikirkan itu. Kalau saya bicara dengan alam saya, maka saya menganggap kalau saya menjabat 2,5 tahun pertama, saya berpikir untuk mengembalikan semua apa yang pernah saya keluarkan. Kemudian 2,5 tahun ke depan, saya berpikir untuk kampanye yang baru. Sehingga tidak pernah berpikir untuk menjadikan ini sebagai amal jariah. Maka saya bilang itu sayang sekali. Bagaimana seorang muslim semestinya bisa menunggangi itu demi untuk kebaikan-kebaikan dia pribadi dan juga untuk masyarakat.